Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 16. Di awal video ini, sekembalinya Kelin dari Luen, ia pun segera melaporkan pada Asel di ruangannya. Di mana setelah mendengar laporannya, Asel bertanya, "Ada kekuatan tak dikenal yang menyokong adikku. Apa ada lagi?" Dengan wajah seriusnya, Kelin melanjutkan, "Itu benar, sepertinya informan yang kita kirim juga ke sana juga disingkirkan oleh mereka. Hanya sampai sini saja, maafkan saya atas kekurangan informasi yang ada." Melihat sikapnya yang seperti itu, Asel pun terdiam berpikir, aneh, Kelin, kemana perginya sifat cemasmu itu? Dia sekarang sudah seperti orang yang berbeda. Dengan pikiran seperti itu, Asel pun bertanya, "Begitu ya, Kelin, sekarang aku punya pertanyaan untukmu." Tentu saja, sikap Asel yang seperti itu membuat Kelin terkejut, di mana ia menyadari jika dirinya sedang diuji, yang artinya Asel mulai menaruh rasa curiga kepadanya. Seketika itu juga, Kelin bersikap hormat membalas, "Semoga berkat Dewa Lumendel menyertai kita." Asel pun tersenyum menimpali, "Terima kasih sudah menjawab, Tuan Kelin. Ini cuma pemeriksaan rutinan, jadi jangan salah paham. Kau boleh pergi sekarang." Dengan begitu, Kelin pun segera melangkah pergi sembari berpikir, "Sebaiknya aku mulai berhati-hati untuk sementara waktu." Begitu kecurigaan muncul, membalikkan keadaan menjadi perkara yang sulit. Jangan sampai situasi ini menghalangi Tuan Muda Xian. Kemudian, di saat Kelin membuka pintu ruangannya, ia dikejutkan ketika melihat ada seorang pelayan wanita di sana, yang ternyata adalah Emily. Kelin yang mengenalinya pun bertanya, "Ada urusan apa kau di sini?" Namun, sebelum Emily menjawabnya, Asel menepuk pundaknya dari belakang mengatakan, "Aku yang memanggilnya. Namamu Emily bukan? Bisakah aku memintamu melakukan sesuatu?" Tentu saja, sikap Asel yang begitu ramah membuat Emily merasa gugup. "Betul, Tuan Muda. Sesuatu apa?" Di sisi lain, di sebuah tempat yang belum diketahui, terlihat beberapa Magic Stone kecil yang melingkari sebuah Magic Stone besar. Magic Stone tersebut nampaknya merupakan sebuah alat komunikasi para dragon, di mana kini mereka tengah berdiskusi mengenai dan hilangnya salah satu dari mereka. Apa Lord Lukion dan Lady Cadelina menghilang? Tempat terakhir kali mereka memanifestasikan Divine Power adalah dekat Luen. Sejak saat itu, aura mereka jadi menghilang. Aura High Dragon tingkat 8 star menghilang. Seperti yang kalian lihat, Magic Stone mereka telah kehilangan cahayanya. Tak ada jejak lain selain mereka hancur dalam sebuah pertempuran di dekat Luen. Apa orang yang membunuh mereka menghapus jejak-jejak yang ada dalam magic? Ini tidak habis pikir. Sepertinya pelaku memiliki elemen kegelapan. Satu-satunya orang yang memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan ini adalah Kuldal Kuisil. Meski begitu, dia tidak memiliki elemen kegelapan. Itu artinya ada pihak ketiga yang tidak kita ketahui. Ada bocah bernama Xianford di akademi sana. Dia satu-satunya yang memiliki kekuatan elemen kegelapan. Ada juga rumor kalau dia berhasil hidup dalam pertempuran melawan Devil Dragon. Mungkin dia juga terlibat dalam kasus terbunuhnya Renal Crimson dan Judgment Albus. Mereka berdua adalah kolaborator yang menyediakan kita bahan-bahan eksperimen. Apa ada semacam koneksi yang bukan kebetulan di sini? Kita harus mengawasi dia dengan secara ketat. Luna Rain River, seluruh cucuku berkontak dengan Xianford. Kita beralih kembali ke asrama Akademi Kekaisaran, di mana Putri Arin membawakan banyak hadiah dan juga kue untuk Nana di kamar Xian. "Jeng jeng jeng, ini kue spesial loh. Langsung dikirim dari istana. Apa Nana mau?" Tentu saja, Nana yang tak bisa menahan liurnya langsung menerima kuenya begitu saja. Yang membuat Xian hanya melihatnya tersenyum berpikir, seru sekali sepertinya mereka. Ya, untuk sementara waktu, kita tidak boleh menarik perhatian dulu. Kalau ternyata High Dragon bisa merasakan aura Nana, berarti tak ada jaminan mereka tak akan menyerang lagi. Tak akan kubiarkan siapapun macam-macam dengan apa yang menjadi milikku. Di kehidupan ini, aku sudah memutuskan untuk hidup demi diriku sendiri. Dan akan kuhancurkan rencana si keparat itu. Di saat Xian memikirkan semua hal itu, Putri Arin yang merasa heran pun bertanya, "Xian, kok kamu senyum-senyum begitu?
Apa ada hal bagus yang terjadi? Xian membalas, begitulah. Tiba-tiba aku teringat akan hal yang menyenangkan. Kita beralih ke taman kediaman keluarga Vert, di mana terlihat Asel yang tengah menjamu seorang tamu, yang merupakan pangeran pertama Kekaisaran Severus, Pangeran Luinil Severus. Kurasa terakhir kali kita bertemu saat kau lulus. Kelihatannya kau sehat-sehat saja, Asel. Asel tersenyum membalas, ya semua ini berkat Anda, Pangeran. Pangeran Luinil menimpali. Ngomong-ngomong, mau sampai kapan kau membusuk di tempat terpencil seperti ini? Kudengar Alice sedang melakukan eksplorasi benua. Mendengar hal itu, Asel pun mengatakan, aku juga khawatir soal itu. Entah sebenarnya apa yang sedang dia lakukan. Pangeran Luinil yang tak percaya dengannya membalas, khawatir? Apa kau khawatir kalau suatu hari nanti dia akan menjadi ancaman bagimu? Tentu saja, perkataan Pangeran Luinil membuat Asel merasa tidak nyaman. Tolong jaga mulut Anda, Pangeran. Bersamaan dengan seorang pelayan yang menuangkannya minuman, Pangeran Luinil mengatakan, memangnya ada topik yang tak boleh kita diskusikan ya? Adikmu itu bernama Xian, bukan? Ayahku kelihatannya sangat tertarik padanya. Sampai-sampai dia mempertimbangkan ingin menjodohkannya dengan Arin. Bisa-bisanya anak tidak berguna seperti dia, sampai dipertahankan segala. Asel yang mengerti maksudnya pun membalas, tidak usah buru-buru begitu. Semakin banyak perhatian yang dia dapatkan, semakin besar pula kegunaan bocah itu. Mendengar hal itu, Pangeran Luinil tersenyum menimpali. Aku senang, kita saling mengerti. Bagaimana kalau kita minum? Asel yang merasa heran bertanya. Baru kali ini aku melihat botol minuman itu. Dari mana Anda mendapatkannya? Pangeran Luinil menimpali. Ini. Permata kembar-gara ini baru kutemukan saat menjelajahi daerahkumu. Mendengar hal itu, Asel yang semakin penasaran kembali bertanya. Di antara permata yang ada, yang kutemukan ini kelas tinggi. Tepat setelah Asel mengatakan itu, pelayan Pangeran Luinil pun membalas. Salam kenal Tuan, saya Boris Lehom. Bulan demi bulan pun terlewati, tak terasa 2 tahun telah berlalu. Selama ini, Xian berusaha tetap tidak mencolok dan beradaptasi dengan kehidupan akademi. Hingga akhirnya, Alice pun kembali. Kini, setibanya Alice di ruangan dekan, Pak Kodel pun langsung menyapanya. Oh, lama tak berjumpa. Jadi, apa kau menikmati perjalananmu? Sembari berjalan mendekat, Alice membalas. Haha, sangat. Aku pergi ke Pruina. Pak Kodel yang sedikit terkejut bertanya. Pruina? Manusia tidak cukup disambut di tempat itu kan? Alice menjelaskan. Begitulah, aku sampai butuh waktu selama setahun cuma untuk beradaptasi di sana. Meski begitu, aku ingin memahami makna kehormanisan yang Anda bicarakan, Dekan. Karena Anda pernah berkata bahwa kemanapun kita pergi, akan selalu ada kemajuan yang mengikuti kita. Itulah sebabnya kita harus mempertimbangkan baik-baik mau kemana kita pergi. Mendengar penjelasannya, Pak Kodel mengatakan, sepertinya kau sudah membulatkan tekadmu ya? Alice tersenyum menegaskan, benar, aku mau bergabung dengan Knight of Light. Pak Kodel melanjutkan, kau mau berpegang teguh pada tradisi keluargamu ya? Alice membalas, itu hal yang sepatutnya dilakukan. Aku juga khawatir dengan adik-adikku, khususnya Xian, dia anak yang pemalu. Mendengar hal itu, Pak Kodel yang merasa lucu pun tak bisa menahan tawanya, yang membuat Alice merasa heran. Kenapa Anda malah tertawa? Pak Kodel membalas, rasanya cukup jenaka. Tepat setelah Pak Kodel mengatakan itu, Xian pun muncul di belakangnya menambahi, malahan yang begitu kelewatan jenaka. Seketika itu juga Alice berbalik bertanya bingung, Xian? Kamu Xian kan? Xian tersenyum membalas, aku merindukanmu kak. Beberapa saat kemudian, Xian pun berjalan-jalan bersama kakaknya di sekitaran akademi, di mana di jalannya, Alice yang merasa jika Xian telah banyak berubah mengatakan, kamu sudah berubah banyak ya, tingginya saja sampai sama. Ya ampun, sebentar lagi pasti makin tinggi lagi. Xian tersenyum membalas, mungkin bukan karena aku makin tinggi, tapi kakak yang semakin menciut saja. Tentunya perkataan Xian membuat kakaknya merasa kesal hingga langsung menjembilnya sembari menimpali. Oke, berhenti sampai sana ya. Pada saat itu, meskipun jembilan di pipinya terasa sakit, Xian sama sekali tak mempedulikannya. Karena hari ini,
2 Juli tahun 1988. Ia juga ingat masa-masa ini di kehidupan lamanya, yang mana itu adalah hari terakhir yang meletakkannya hidup-hidup. Kemudian, sembari terus berjalan, Alice bertanya, "Kamu tidak pulang? Sekarang kan liburan musim panas." Sian menatapnya membalas, "Tak ada seorang pun selain kakak yang akan menyambutku dengan hangat di sana." Alice yang merasa agak heran pun menimpali. "Tak seorang pun? Apa karena itu kau tidak pulang selama 2 tahun? Mendengar hal itu, Sian tertunduk diam berpikir. Sebenarnya alasannya lebih dari itu. Satu adalah asal dia ada di sana. Dan istri ayah selalu berusaha membunuhku kapanpun dia punya kesempatan. Ayah bahkan tak berbuat apa-apa. Kembali ke sana sudah seperti tindakan bunuh diri. Kemungkinan besar aku tak akan pulang sampai lulus nanti." Melihat tingkah Sian yang tiba-tiba terdiam begitu, Alice yang semakin penasaran bertanya, "Kamu berteman baik dengan Kranz kan?" Dengan wajah seriusnya, Sian membalas, "Mana mungkin terjadi? Kakak pasti paham betul perlakuannya padaku. Dia bahkan pernah berusaha membunuhku sekali." Tentu saja perkataan Sian membuat Alice terkejut. Meski begitu, Brian yang dari tadi mengikuti mereka mendekat mengatakan, "Nona, saya bisa memberikan kesaksian terkait itu." Seketika itu juga, Alice menatapnya bertanya, "Hah? Kamu siapa?" Sian pun memberitahunya jika Brian yang bernama lengkap Brian Kendrick adalah kenaik penjaganya. Alice yang baru menyadari itu pun mengatakan, "Oh, kenaik penjaga toh. Pantas saja dari tadi dia mengikuti kita." Meski reaksi Alice membuat Brian merasa canggung, ia tetap memberikan kesaksiannya yang membuat Alice tertunduk mengatakan, "Hal semacam itu terjadi ya. Aku tidak sadar gara-gara lama di Pruina." Sian membalas, "Yang jahat itu justru istri ayah dan Kranz. Ini bukan salahmu, Kak." Namun, meskipun Sian sudah mengatakan itu, Alice sama sekali tak bisa mengontrol ekspresi wajah murkanya, yang membuat Sian bertanya, Kak Alice, kakak kenapa?" Sembari mengontrol emosinya, Alice membalas, apa kamu pernah membicarakan tentang ini pada orang lain?" Sian menimpali, "Apa gunanya dibicarakan? Toh, yang lalu biarlah berlalu." Sepertinya si Kranz itu sama sekali tak merungkan perbuatannya. Namun sebelum Sian menyelesaikan kalimatnya, Alice tiba-tiba saja memeluknya. Di mana dengan berlindangan air mata, Alice mengatakan, "Kamu tidak perlu menahannya seorang diri, Sian. Sekalian dengarkanlah aku. Mulai sekarang, aku pasti akan melindungimu. Aku ingin tetap bersamamu lebih lama lagi. Tapi sayangnya, ada satu tempat yang harus aku kunjungi. Saat aku sedang pergi, tolong jaga dirimu baik-baik." Tentu saja, sikap Alice yang seperti itu membuat Brian merasa terharu. Namun di saat ia mengusap air matanya, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika Alice sudah memeluknya sembari berkata, "Tolong jaga Sian kecilku ya." Seketika itu juga, Brian merasa gugup. Ditambah lagi, di saat ia melihat ke arah Sian mengisyaratkan pemanggangan kepala ke arahnya jika ia bertingkah yang aneh-aneh, yang membuat Brian terdiam kaku di sana karena ia memang tidak berbuat apa-apa. Sore harinya, mereka pun berpisah dengan Alice, di mana di saat Sian kembali ke kamar asramanya, ia kembali teringat dengan sebuah kejadian di kehidupan yang dulu sembari berpikir, "Sudah lama aku tak melihatnya berekspresi murka seperti itu. Pernah satu kali aku melihat ekspresi itu di kehidupanku sebelumnya, di mana karena Kranz terus menghajarku. Alice datang dan menyuruhnya untuk meminta maaf padaku. Ya sebentar lagi kediaman Duke pasti akan heboh. Dia harus tahu kebenaran tentang keluarganya, agar aku bisa melindunginya dari masa depannya yang menyedihkan." Di saat Sian memikirkan semua hal itu, Brian mendekatinya membawa 2 buah surat. "Tuan muda, ada surat untuk Anda. Yang satunya dari akademi, dan satunya lagi dari tukang bersih-bersih." Mendengar hal itu, Sian pun mengambil sebuah surat dari tukang bersih-bersih yang membuat Brian bertanya heran. "Apa Anda tidak membaca surat satunya?" Sian membalas, "Pengirimnya sudah ketebak, itu pasti dari istana." Brian yang melihat luar suratnya menimpali, Anda benar, ada cap keluarga kekaisaran di atasnya." Karam yang juga penasaran kini mendekat pada Brian bertanya, "Itu apa isinya?" Sembari membuka surat di tangannya, Sian mengatakan, mereka mengadakan perjamuan di sekitaran bulan Segara. Di saat Brian dan Kyra memperhatikan surat dari istana, Sian terdiam berpikir,
Surat satunya perintah pembunuhannya. Perintah untuk membunuh Drenian Nevelis. Insiden yang lumayan besar itu terjadi saat perjamuan sana berlangsung. Karena dia adik dari permaisuri saat ini, kematiannya cukup mengejutkan. Kalau kau pikir-pikir, dulu yang dikirimkan melaksanakan misi ini orang lain sih. Kau rasa si ketua benar-benar menyukaiku, meski rasanya menyebalkan. Di saat Xian berpikir seperti itu, Karen bertanya padanya, "Hei, kau mau ke sana?" Xian menatapnya membalas, "Iya, soalnya aku juga ada urusan di sana." Sembari memegang surat dari istana, Karam yang sotoy mengatakan, "Oh, yang satu ini dari Putri Arin. Aku kira kau cuma seorang bocah. Ternyata tidak ya. Weleh, surat cinta nih." Tentu saja, tingkah Karam yang seperti itu membuat Xian merasa kesal, hingga ia pun menghukumnya dengan teknik Demonic Sword Restriction. Lalu, tanpa pedulikan Karam yang kesakitan di lantai, Xian mengatakan, "Omong-omong, Brian, buatlah persiapan untuk ke istana nanti." Brian pun mengangguk mengiyakannya. Namun tiba-tiba saja mereka berdua dikejutkan ketika melihat kemunculan Nana yang merasa lapar, tetapi dengan tubuhnya yang telah bertambah besar. Kita beralih ke kediaman Duford yang kini dihebohkan dengan kedatangan Alice. Dan ini pun diakhiri dengan, bagaimana tidak, meski ia bersedia datang dan para pelayan di sana menyapanya dengan baik, Alice langsung mencari keberadaan Bu Margaret dengan wajah penuh emosi. Ditambah lagi di saat Alice menemui Bu Margaret yang tengah bersantai di kamarnya. Tanpa mengatakan apapun, Alice langsung menamparnya dengan keras.